untuk kita melamar pekerjaan. Suara saya kedengeran nggak? Halo? Dengar. Oh, oke. Iya, semoga dari sesi ini kita bisa dapat lebih tahu lagi apa saja sih yang harus dilakukan untuk bisa kita bisa membuat CV yang lebih baik lagi agar kelacak oleh aplikasi tracking system. ATS itu apa? ATS itu ya aplikasi tracking system yang dimana ketika kita melamar sebuah perusahaan, mungkin setiap perusahaan juga dapat sistem dia akan tracking apa namanya CV-CV yang udah dikirimkan karena gunanya untuk nggak buat spam di satu sistem perusahaan itu sendiri. Dan perlu diketahui juga ATS ini dia lebih mendeteknya by text ya, jadi bukan by image. Jadi kalau dulu mungkin kita buat CV dengan desain yang sebagus mungkin, suara mungkin, itu ternyata nggak bisa menjamin kalau kita itu bisa kedetek untuk di ATS ini gitu. Lebih lengkapnya kayak gimana mungkin bisa ntar saya gambarkan ketika presentasi ini. Oke, boleh next. Oke. Tentunya dari kita ini tahu ya tahapan untuk kerja ini sebelum kita kerja dan mempunyai mimpi, membangun mimpi, otomatis kita harus ya sekolah dulu ya. Dengan sekolah, kuliah, kalau mungkin bisa memiliki kesempatan kuliah. Di kedua poin ini kita dapat mengikuti kurikulum yang sudah ada dan sudah diajarkan oleh guru atau dosen. Gitu. Otomatis kita hanya sebagai siswa atau mahasiswa kita mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada, gitu kan. Jadi masih ada dituntunnya, gitu kan. Jadi pokoknya kita ngikutin dari pelajaran materi-materi yang ada di sekolah gitu. Selain itu juga kita ada penilaian atau kelas juga yang dimana itu kita bisa lebih bersosialisasi sama teman-teman kita gitu sekolah universitas. Sudah itu di sini sudah sekolah, kuliah, otomatis tujuannya adalah kerja gitu tentunya ya. Yang dimana ketika kita sudah di fase ini kita akan lebih lagi merasakan persaingan yang ketat, dinamis dan tuntutan dari keluarga, ekonomi ataupun ya dari usia lah, banyak faktor hal sebagainya. Dan sudah itu mungkin kita sekolah sudah melewati, di fase kerja kita sudah memasuki, otomatis kita harus mempunyai mimpi. Mimpi apa saja yang harus kita capai di saat kita sudah memasuki usia produktif itu gimana sih gitu kan. Oke, boleh next. Nah, biasanya sih ya setiap orang memiliki rencana hidup ya, mempunyai goals masing-masing di setiap usianya, yang dimana usia produktif di sini bisa dikatakan dari usia 20 tahun hingga 30 tahun, dan usia matang itu 30 sampai 40, dan usia 40 tahun ya sampai usia tua lah ya. Yang dimana saat usia produktif itu kita tentunya sudah memiliki gelar ataupun predikat pendidikan, bukan predikat ya, lulusan tahun berapa gitu kan, di univ apa, jurusan apa gitu kan, dan tentunya juga kita sudah sangat banyak belajar di saat dunia pendidikan yang kita sudah tempuh gitu kan. Di sini juga kita bisa lagi fase-fasenya tuh lagi nambah relasi, nabung, membangun bisnis gitu kan, atau mungkin yang bisa ada kesempatan untuk bisa meneruskan jenjang pendidikan selanjutnya seperti S2, S3 mungkin bisa jadi aja gitu ya. Ada orang yang punya target seperti ini. Selain itu bisa bangun rumah, bangun mobil, dan lain-lainnya. Itu sebuah goals yang ingin dicapai saat usia seperti ini rata-rata orangnya. Dan di usia 30 sampai 40, mungkin di sini fase di mana kita tuh sudah stabil. Stabil artinya dengan passion, dengan kerjaan kita gitu kan. Kita tuh sudah fokus pada satu bidang intinya, bahkan sudah sangat menguasai. Harapannya seperti itu ya. Dengan kita punya tujuan ya,
menabung atau kita menyiapkan dana pensiun atau bahkan pergi haji jika memang mampu ya kalau Islam. Setelah itu juga usia 40 ini kita mulai bisnis kalau memang tertantang untuk bisnis dan mengajari orang sebagai kita sebagai mentor gitu ya, atau kita ingin fokus tobat nih di usia 40 lebih. Itu 3 poin ini mungkin rencana hidup di setiap umurnya gitu ya, dari usia produktif, usia dewasa, sampai usia lansia. Oke, boleh di next. Nah, ini jumlah usia produktif yang mungkin bisa dikatakan belum mendapat pekerjaan, atau di PHK, atau bahkan jam kerja dikurangi pada saat COVID kemarin gitu kan. Ada sekitar 19 juta lebih orang yang masih belum mendapatkan kerja. Itu karena apa sih gitu kan? Makanya kita bisa bahas di sini gitu kan. Tapi mungkin dengan alhamdulillah pandemi ini sudah berlalu dan kita sudah ada di fase recovery lagi, udah settle di mana-mana, industri sudah membuka lowongan sebanyak-banyaknya. Harapannya angka ini itu bisa dapat berkurang di kemudian tahun mungkin ya, ke depannya ekonomi Indonesia agar segera pulih lagi. Itu aja sih mungkin, ini segera aja. Oke, next. Nah, dengan perusahaan membuka lowongan pekerjaan yang ada, otomatis kita sebagai fresh graduate atau sebagai pelamar kerja untuk mencari pekerjaan itu ya kita ya melamar kerja gitu kan. Dari mungkin sekian banyak kandidat yang melamar, ya, seperti sebagai contohnya 250 kandidat yang melamar, mungkin yang akan diwawancara itu 4-6 kandidat ya. Dan dalam wawancara itu juga hanya satu yang memiliki potensi untuk keterima gitu. Nah, maka dari itu apa saja sih yang dilihat oleh HR ketika proses interview gitu, dan apa saja sih kemampuan yang harus didapatkan ketika kita tuh bisa melamar di suatu perusahaan ya, dengan bidang yang kita ingini gitu. Kita harus tahu siapa kita, tahu tujuan kita, dan kita bisa lebih memiliki skill yang lebih luas lagi. Selanjutnya seperti apa, kita langsung next lagi aja deh. Oke. Ada 4 poin yang perlu kita tahu di sini. Yang pertama, pemahaman industri tentunya. Kita harus memahami betul industri apa sebenarnya yang ingin kita geluti ya. Berbagai macam industri yang ada di industri saat ini itu jadi pilihan kita sesuai dengan jurusan mungkin, atau sesuai dengan hobi, passion, atau minat mungkin, itu bisa jadi dipertimbangkan. Selain itu, poin kedua, ada kepemilikan soft skill juga sangat penting untuk bisa kita memiliki potensi untuk bisa kerja di industri saat ini gitu. Karena seperti komunikasi dengan banyak orang itu terkadang kalau memang belum terbiasa, dan di saat kerja kita komunikasi dalam tim tuh, itu sangat mempengaruhi sih ke kinerja karyawan yang lainnya gitu. Kepemilikan soft skill sudah, otomatis hard skill juga harus kita kuasai atau kita miliki juga ya, bisa dibilang seperti itu. Dengan kita sudah sekolah, terus kuliah, harapannya kita sudah memiliki skill yang benar-benar kita bisa pakai pada saat nanti kita bekerja gitu. Dan ketiga poin di atas sudah dimiliki, mungkin kita bisa melakukan proses seleksi yang dimana akan dapat persaingan yang sangat banyak dan tuntutan juga yang sangat banyak tentunya. Itu aja sih. Next. Ini ada pemetaan industri saat ini. Sebenarnya banyak banget dari industri saat ini yang berkembang di berbagai sektor ya. Seperti ada media dan hiburan, tambang, ada kesehatan, finansial, pendidikan, teknologi informasi. Sebagai sektor apa saja, misalkan dalam sektor finansial gitu kan, kita harus memahami betul
finansial seperti apakah yang kita akan geluti gitu, perbankan kah, e-wallet kah, gitu kan, berbagai macam banyak di dalamnya seperti gitu. Pendidikan apakah, les privat, offline atau online seperti online course seperti itulah dan lainnya. Terus teknologi informasi, sektornya ada banyak, ada provider, ada konsultan data dan lain sebagainya juga. Kita harus tahu apa betul sih kira-kira yang ada di industri saat ini, sektornya apa aja sih gitu. Banyak ya, agri juga atau agrikultur. Saat ini mungkin pertanian sudah melakukan automation atau masih konvensional itu. Di situ kan kalau misalnya kita udah automation, otomatis kita harus punya skill yang mendalam, seperti IoT kah atau apapun itu. Oke, bisa di next. Nah, ini jenjang karir dari periode lingkup pekerjaan dan sebagainya di tiap perusahaan gitu. Tapi setiap perusahaan ini sangat berbeda tentunya. Dan untuk pertama gitu, biasanya para fresh graduate atau mungkin sebelum lulus, kita akan ada mungkin tawaran-tawaran untuk internship gitu kan, magang atau freelance di suatu perusahaan. Dan itu adalah suatu pengalaman yang cukup baik dan pengalaman yang untuk menunjang pada saat kita melamar suatu kerjaan gitu kan. Ada intern, eksekutif mungkin sudah menjadi karyawan atau staff ya, udah bisa dibilang kerja kontrak. Setelah itu bisa menjadi leader gitu, udah senior dikit udah leader nih gitu kan. Manager dan hit itu udah ini product manager dan sebagainya. Nah, hit itu seperti kayak supervisor lah, pokoknya kayak gitu ya, yang bisa memimpin suatu organisasi dalam perusahaan. Wakil direksi lah bisa dibilang, vice president, dan si level mungkin direksi, atau setiap perusahaan pasti punya jenjang karir yang berbeda dan struktur organisasi yang berbeda-beda sih. Itu aja. Ini sebagai tahapan dari level bawah sampai level atas untuk kita bisa tahu jenjang karir itu seperti apa sih level-levelnya. Ada 7 ya. Oke, seperti tadi kita bilang, mungkin kalau tadi lebih ke industri ya, sektornya apa saja gitu, finansial dari wallet atau perbankan itu dua hal yang mungkin berbeda ya. Di sini kalau kita bicara pemetaan untuk setiap divisi, seperti sales marketing, ada lagi subdivisi di dalam, ada fokus kontennya atau fokus menjalin relasinya, partnership gitu kan, partnership atau media planning, dia performance marketing gitu kan. Di divisi produk juga ada yang manajemennya, ada yang bagian desainnya, ada yang bagian research, atau fokus ke growth-nya, atau bahkan ada yang fokus juga ke analisnya. HR pun demikian, ada yang acquisition atau GA gitu kan. Dan di divisi di bidang teknologi juga ada front end, back end, data science, data analyst, atau IT security, quality assurance pun bisa sebagai quality control dari para programmer sih. Gitu. Ini besaran lingkup kerjaan dan ditanya setiap perusahaan ya. Pastinya sangat beragam gitu. Jadi nggak hanya segini, pasti ada di dalam lebih baik. Dan tentunya terkadang ada juga perusahaan yang namain ini tuh beda gitu. Tapi ya kita harus, baiknya kita harus tahu sih lebih detail apa saja sih dalamnya. Oke, next. Oke, kalau kita bicara karir, kita juga harus tanyakan nih, bidang pekerjaan apa sih yang ingin didalami gitu kan. Untuk kita fokuskan ke depannya dalam jangka waktu panjang itu apa saja. Selain itu juga kita harus fokus pada satu industri yang ingin kita geluti gitu kan. Kalau udah jadi programmer ya udah fokus aja, mungkin bisa lebih konsisten. Otomatis ke depannya juga kan bisa lebih punya jenjang karir yang mantap gitu kan. Dan setelah itu kita juga harus punya target gitu kan dalam jangka waktu tertentu. Artinya di saat kita kerja juga tidak hanya meliputi cuman udah gue kerja, kita hanya digaji ataupun lainnya gitu kan, yang penting kita kerja aja gitu, nggak hanya gitu aja, jadi kita harus punya jenjang karirnya gitu kan. Oke, next. Target ya. Oke,
Mungkin kalau tadi pemetaan industri sudah, pemetaan bidangnya sudah, kita juga bisa mulai eksplorisasi di LinkedIn ya, untuk sekarang media atau satu platform yang ada. Jadi LinkedIn ini ya mungkin sumber lowongannya ada di sini, atau bahkan kita bisa melihatkan portofolio kita, kemampuan kita itu di sini gitu, memamerkannya lah. Kadang juga HR juga dia bahkan emang seringnya pakai di sini, pakai LinkedIn. Nyari calon kandidat ya dari LinkedIn ini gitu, dengan kata kunci ya, dengan kata kunci bagian atau bidang yang dicari. Misalkan HR lagi nyari bagian desain ya otomatis yang dicari desain, makanya di LinkedIn ini pada saat kita buat akun LinkedIn sebisa mungkin kita harus menyertakan kata kunci kita tuh sebagai apa gitu di biodatanya itu seperti apa. Oke, next. Oke, ada 3 poin. Kita harus tahu ya siapa kita, apa tujuan kita, dan apa yang kita lakukan ketika kita udah tahu siapa kita dan tujuan kita. Ini bisa kita diterapkan lagi di slide selanjutnya. Tahu siapa kita, bakat potensi. Artinya bakat potensi ini adalah suatu kekuatan yang bisa terpendam ya dari diri sendiri, mungkin tanpa perlu dilatih sebelumnya, dia itu sebenarnya udah bisa gitu kan. Dia itu udah jago di bidang itu gitu kan, di hal itu. Cuman perlu dikembangkan lagi aja agar dia itu benar-benar matang di bidang itu gitu kan. Faktornya ada karakter, kecerdasan, motivasi, nilai-nilai lainnya gitu kan. Terus ada poin kedua, ada minat ini. Dia lebih ke bisa jadi hobi atau passion ya, kecenderungan rasa suka yang tinggi terhadap sesuatu itu bisa jadi minat. Misalnya minat terhadap olahraga, hitungan, sastra, atau people bisa jadi, dan development. Hitungan bisa jadi ahli statistik, data science, people bisa jadi human resource ya, atau HR, development bisa jadi programmer kalau di perusahaan IT. Gitu. Otomatis dan selanjutnya ada skill kompetensi, kemampuan untuk melakukan sesuatu yang dimana kita seharusnya sudah mendapatkan skill ini saat kita sudah mengikuti pendidikan formal maupun pendidikan informal gitu. Kita udah bisa menguasai tools Microsoft Office, atau bisa public speaking untuk yang suka ketemu banyak orang gitu kan, atau bisa melakukan negosiasi. Okay, next. Kita harus tahu nih apa tujuan kita gitu kan. Kita harus tanya sebelum mungkin saat kita ada di fase kita tuh kerja gitu kan, kita tuh ingin kerja. Karir seperti apa sih yang ingin kita capai gitu, dan apa sih pentingnya karir bagi kita itu apa sebenarnya. Dan ketiga, kapan kamu ingin mencapainya. Jadi seperti yang saya tadi bilang, mungkin ketika kita ingin kerja, visi kita itu bukan meliputi hanya sebatas mendapatkan gaji atau yang penting stabil finansial, nggak hanya gitu aja gitu. Kita harus tahu batasan apa sih yang kita ingin capai gitu, dan sampai kapan kita dapatkan. Oke, next. Nah, skill kompetensi tadi bilang bisa mengikuti pelatihan kompetensi, mungkin belajar kepada seorang mentor atau ahli di sini, atau bisa masuk ke dalam komunitas belajar, organisasi ya, untuk mendapatkan skill yang diharapkan gitu. Biasanya kalau habis ikut bootcamp atau online course itu bisa dapat link untuk masuk grup gitu kan, untuk masuk grup yang udah kita pelajari. Jadi itu bisa nambah tuh relasi, atau kita tuh bisa belajar dari pengalaman-pengalaman orang-orang yang udah pernah berkecimpung di dunia itu tuh, bisa lebih sharing pengalaman lah di situ tuh, gitu kan. Atau kita bisa belajar kepada seorang mentor, kakak tingkat kita atau senior kita, itu jangan malu bertanya deh kalau bisa. Oke, next lagi. Nah, kesiapan hard skill tentunya dari pendidikan formal. Nah, IPK salah satu faktor juga yang menunjang, karena IPK itu yang akan kita pamerkan saat kita lulus kuliah juga nanti.
Ya, otomatis kita harus jaga IPK kita saat kita kuliah. Semoga di sini masih kuliah, termasuk saya juga dapat IPK yang cukup buat perusahaan atau dunia kerja yang dibutuhkan suatu saat nanti. Dan bidang studi juga, jadi ya ketika kita ngelamar sebagai programmer, kalau bidang studi kita apa namanya, teknik gedung atau teknik sipil bisa saja gitu. Cuman kita harus bisa belajar lagi, otomatis beradaptasi lagi gitu. Atau bisa ikut bootcamp lagi gitu kan. Universitasnya mana gitu. Nah, ini ada universitas kan. Kita harus bisa menyantumkan universitas kita tuh dari mana gitu kan. Untuk di CV-nya. Terus poin kedua ada kerja profesional. Nah, ini termasuknya sebagai pengalaman gitu kan. Kita tuh pernah magang di mana, terus dapat proyek apa gitu kan. Terus penelitian apa sih yang kita udah pernah riset gitu kan. Nah, setelah itu ada pendidikan informal, bootcamp, online course, workshop. Kita tuh udah ya, pernah ikut apa aja sih gitu kan. Dan dapat nggak sih skill-nya dari situ gitu. Kita bisa pakai ketiga poin ini untuk bisa menunjang CV yang akan bisa ke track atau di tag pada saat nanti proses penyeleksian gitu. Oke, next. Nah, kita masuk proses seleksi ya. Proses seleksi mungkin seperti tadi yang sampaikan dari 250 kandidat, kita akan yang keterima atau yang diinterview itu udah akan cuma 6 kandidat dan 1 yang terpilih. Kita masuk proses seleksi. Oke, next. Nah, ini tahapan-tahapannya pada saat proses seleksi. Iklan lowongan, HRD biasanya akan menyebarkan iklan lowongan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Ya, bisa di-share di LinkedIn, Instagram, atau di Telegram mungkin, atau bahkan ya orang-orang tertentu lah. Itu biasa HR share ke sana. Setelah itu sortir CV. CV yang masuk akan disortir, kemudian diproses untuk tahap interview gitu. Nah, inilah yang mungkin dinamakan ada ATS-nya nih. Jadi semua CV itu akan jadi spam ketika kita nggak memakai sistem application tracking system. Akan jadi spam. Jadi ya otomatis kalau yang dibutuhkan perusahaannya apa, ya kata kunci otomatis yang akan dicari gitu kan. Makanya sebisa mungkin pada saat kita buat CV itu kata kunci sangat penting sih. Itu sih untuk poin-poin penting di bidang yang kita pengen lamar. Psikotes. Psikotes ini sebenarnya bisa menggambarkan kepribadian dan sikap kerja kita pada saat nanti mungkin kita kerja. Cuman untuk saat ini nggak semua perusahaan itu ada psikotes, tapi ya kebaikan masih ada juga sih. Gitu. Itu biasanya bisa digantikan dengan interview user nanti untuk testing coding atau mungkin tes skill dan lainnya lah, praktek langsung. Biasanya sih kayak gitu ya. Nah, setelah psikotes, interview HRD. Sini kandidat akan digali dengan kemampuan soft skill apa aja sih dan lebih memastikan dia itu punya hard skill apa sih. Yang dituliskan di CV itu sebenarnya benar apa enggak gitu. Apa cuma bohong-bohong, apa cuma ngada-ngada gitu kan. Makanya HR ini dia ingin memastikan kembali untuk calon kandidat seperti apa. Nah, ada lagi interview user. Ini biasanya digali kemampuan seperti tadi mengganti psikotes, kemampuan teknis ya kandidat serta kecocokan dengan value perusahaan, kondisi departemen dan kecocokan dengan atasan. Ini nih interview user bagian sudah dari interview HRD yang dimana ini sangat menentukan kita tuh terima apa enggak. Nah, setelah proses kelima proses yang di depan tadi ya kita akan diberikan pemberitahuan secara formal kalau kita tuh ada offering letter di sini kita tuh keterima apa enggaknya gitu ya. Oke, next. Ya, dokumen umum untuk mendeskripsikan kita sebagai siapa itu bisa dibuat di CV.
Ya, menjelaskan daftar penting mengenai latar belakang pendidikan, pengalaman, profesional, dan skill yang kita miliki itu apa. Gitu kan. Di sini juga sebenarnya ini CL ya. Di sini ada cover letter, bukan CV, ini kedua-duanya CV. Jadi dia meringkas pengalaman yang dimiliki, alasan melamar dan kesesuaian dengan posisi yang dilamar itu apa. Gitu. Dia biasanya berbentuk teks aja sih untuk penambahan untuk penambahan di CV ini sih sebenarnya. Ada CV, ada CL, CV curriculum VT, CL cover letter. Oke, next. Konten CV pada umumnya itu ada 5 poin ya. Informasi umum, ada nama, alamat email, nomor telepon, dan biodata lainnya. Domisili mungkin bisa diikut sertakan. Pendidikan pun demikian. Keduanya ada pendidikan, ada universitas, jurusan, PK, gitu kan. Tiga ada pengalaman kerja, nama perusahaan, saat dulu kita bekerja itu di mana, posisinya apa, periodenya bulan sampai tahun berapa, terus daftar lingkup peran saat kita bekerja di situ tuh apa. Dan setelah itu keempat, ada proyek atau aktivitas terkait. Mungkin kita tuh ngapain aja, kita bisa mendetailkan kita tuh ngapain aja pada saat kita tuh bekerja di perusahaan sebelumnya gitu. Kasih gambaran umum aja, nggak usah terlalu mendeskripsikan, tapi cukup poin-poinnya aja pada saat di CV. Setelah itu kelima ya, keahlian dan penghargaan juga mungkin itu salah satu jadi penunjang juga untuk bisa kita memastikan kalau itu benar adanya yang dimiliki oleh skill kita ini apa gitu kan. Jenis kaliannya apa, nama penghargaannya apa, tahun penghargaannya apa gitu kan. Ya, jangan sampai tahun penghargaannya juga terlalu lama sih kalau bisa. Ya. Biar masih inilah matang lah saat kita memakai skillnya gitu kan. Oke, next. Oke, kembali soft skill ya, kita ngebahas soft skill. Next lagi. Ya, cara ya dengan melatih soft skill, otomatis kita harus sadar ya. Sadar, menerima, dan buat rencana perbaikan, otomatis itu aksi. Eksekusi dan improvisasi bisa dikatakan sebagai aksi. Bisa mempraktekkan segala sesuatu yang kita lagi dalami ya, waktu produktif kita. Dengan seperti itu mungkin kita sadar gitu. Kita sadar, kita tahu sampai mana dan apa saja yang harus kembangkan lagi gitu kan. Dan ketika kita dikritik juga ya, maksudnya penerimaan itu sebagai bahan evaluasi, bukan malah jadi bahan udahlah nggak suka nih gitu, malah jadi keluar dari perusahaan. Itu justru yang nggak bisa sama sekali buat melatih soft skill gitu kan. Terus juga penerapan ruang lingkupnya seperti apa gitu kan di kerjaan. Kita bisa beradaptasi terhadap lingkungan kah, atau kita orangnya ya introvert sih introvert, cuman di lingkungan sebaiknya kayak gimana gitu, di lingkungan kerja gitu. Selayaknya profesional aja gitu, ngobrol-ngobrol apa bisa apa enggak gitu. Setelah itu ya dengan aksi kita bisa lebih terbuka dan lebih gigih lagi untuk bisa berani memberikan bukti kalau kita tuh bisa gitu. Itu aja sih untuk cara 4 poin untuk melatih soft skill gini sih. Oke, next. Next lagi. Ya, mungkin di sini bisa dijelaskan sama Feby ya. Feby, boleh Feby? Tolong di next, dilanjutin. Baik, sebagai next slide dah. Next. Sebagai pelamar kerja tuh kita kayak bisa ngenalin diri kita. Enrico, next. Sebagai pelamar kerja tuh kita bisa mengenali diri kita sendiri sebagai pelamar kerja. Itu penting dalam menilai diri sendiri karena bisa menentukan ke depannya kalian tuh melamar untuk posisi seperti apa, terus posisi apa sih yang cocok untuk kepribadian kalian, terus karakter apa yang kalian miliki.
Next. Contohnya kayak Smith, mahasiswa ilmu komunikasi dari kampus top 10 di Indonesia dengan IPK 3,4. Punya berbagai pengalaman organisasi, magang, dan proyek profesional komunikatif, adaptif, dan bisa bekerja dalam tim. Nah, dia tuh memiliki strength di mana dia tuh orangnya bekerja dalam tim. Hal-hal inilah yang kayak kita coba sampaikan dalam membuat CV kita. Next. Nah, sebagai perusahaan itu kita cek cek posisi yang lowong di sana. Kalau kalian orang yang senang ngobrol gitu, tapi kalian kerjanya tuh dapat kerjaan yang sifatnya accounting, yang benar-benar otak-atik Excel. Nah, sedangkan kalian itu strike-nya itu bukan di situ, tapi walaupun kalian tuh punya skill-nya, terus cek juga kemampuan apa saja yang dibutuhkan kerjaan tersebut sehingga sesuai nggak sih sama diri kalian. Next. Nah, ini mengetahui hal-hal apa aja yang nggak boleh dilakukan dalam membuat CV. Jadi intinya kalau buat CV itu kontennya harus relevan. Jangan sampai contoh kalian melamar posisi sebagai creative role, tapi di CV kalian tidak menampilkan kalau kalian tuh kayak seorang kreatif, terus kalian tuh nggak menampilkan link portofolio kalian, nah itu tuh bakalan ke-reject. Jadi memang kalau untuk bikin CV harus bisa sepersenalis mungkin. Next. Nah, ini kesalahan yang sering dilakukan oleh pelamar tuh kayak desain CV-nya rumit, detail terlalu personal, pendidikan dasar menengah, hobi atau info tidak relevan. Sebenarnya tuh yang diperluin sama perusahaan tuh kayak cuma pengalaman yang terkait, pembuktian dari skill, dan kata kunci sesuai lowongan. Next. Ini hal-hal yang perlu dihindari dalam buat CV. Yang pertama, panjang CV lebih dari 2 halaman. Usahakan kalau buat CV itu jangan lebih dari 2 halaman. Itu font kecil atau terlalu variatif. Misalkan kalian tuh pakai fontnya tuh yang normal-normal aja, jangan kayak diubah jadi gede kecil, terus pakai fontnya tuh yang jangan yang berbeda-beda dalam setiap kalimat. Yang itu penjelasan terlalu singkat, umum atau retoris. Terus menggunakan diksi atau singkatan yang tidak dipahami perusahaan. Contohnya tuh kayak kalian tulis menggunakan istilah-istilah yang kurang dipahami oleh rekruternya. Jadi pas dibaca tuh rekruternya tuh bingung, kalian tuh nulis apa. Mungkin kalian menggunakan singkatan yang tidak umum gitu, yang nggak dipahamin. Terus habis itu menulis semua hal yang pernah dikerjakan. Kalau bisa jangan tulis kayak ya 1-2 aja boleh, tapi jangan semuanya kalau bisa. Yang habis itu menilai persentase kalian diri sendiri. Foto yang tidak profesional. Terus yang terakhir tuh satu CV untuk berbagai posisi. Next. Nah, ini contoh CV yang benar sama yang salah. Yang salah tuh kayak semua pendidikan tuh dia tuliskan tuh. Nah, kalau yang benar tuh kayak lebih ke skill, lebih nunjukin pas buat CV tuh skillnya. Dan selanjutnya untuk lebih jelas contoh CV ATS akan dilanjutkan oleh Entiko. Ya, sebelumnya telah dijelaskan kan cara membuat CV yang baik dan yang perlu dihindari dalam membuat CV oleh Wendy dan Feby. Kemudian di sini saya akan melakukan pengenalan fitur dari di sini kita menggunakan Kinobi untuk memanfaatkan
CV ATS Builder-nya. Untuk linknya bisa nanti mungkin bisa di-share untuk websitenya. Kemudian setelah kita akses Kinobi ini, kita klik untuk mahasiswa. Nah, jika belum melakukan login, bisa belum mendaftar, bisa lakukan sigap dulu. Di sini saya sudah memiliki akun, kan bisa langsung login. Nah, ini untuk halaman homepage dari Kinobi. Kemudian kita bisa langsung klik fitur, lalu CV ATS Builder. Nah, langsung bisa buat baru. Satu sih. Bisa langsung create CV kita. Mungkin kita pertama kasih judul CV-nya, misal tes. Nah, untuk CV ATS Builder yang ada di Kinobi ini sangat memudahkan kita dalam membuat CV ATS, karena di sini sudah disediakan form-form terkait pengisian yang diperlukan untuk CV ATS itu. Jadi ada beberapa poin-poin yang harus diisi, misal informasi pribadi, pengalaman, pendidikan, organisasi. Nah, di poin informasi pribadi ini kita diharapkan untuk mengisi nama, nomor handphone, alamat email, kemudian LinkedIn, portofolio, alamat, sama deskripsi tentang kita. Yang perlu diperhatikan dalam membuat CV ATS ini, diharapkan untuk menggunakan bahasa Inggris, karena poin-poin yang menjadi key bisa dibaca dalam bahasa Inggris. Nah, setelah informasi pribadi ini kita isi, kan bisa ke tahap pengalaman. Di pengalaman kerja ini kita isi pengalaman kerja kita dari yang terakhir kita kerja. Di sini saya pengalaman kerja saat ini saya sebagai IT support di IT officer di PT HK Aston. Nah, untuk menambah pengalaman bisa langsung di add experience. Nah, bisa diisi langsung untuk pengalaman kerjanya. Kemudian untuk form selanjutnya yaitu form pendidikan. Sama seperti form pengalaman pekerjaan yang sebelumnya, di sini kita harus mengisi pendidikan mulai dari pendidikan yang terakhir. Di sini saya pendidikan terakhir saya kuliah di Universitas Mercu Buana dengan form-form yang seperti ini. Ada IPK, tahun lulus, tahun mulai, dan sebagainya. Selanjutnya ada poin tentang organisasi. Sama seperti sebelumnya, tinggal klik add experience, langsung kita isi organisasi apa yang pernah kita ikutin, posisi jabatan, kemudian deskripsinya, tanggal mulai dan tanggal selesai. Setelah kita isi organisasi, bisa ke poin yang lainnya. Di poin lainnya ini
kita diharapkan untuk mengisi seperti skill, terus mungkin keahlian atau pengalaman lainnya. Di sini saya ada pengalaman lain seperti mengikuti bootcamp ya, bootcamp EduWork gitu. Nah, setelah selesai mengisi form-form seperti informasi pribadi, pengalaman pendidikan, organisasi, dan keahlian skill itu nanti akan tampil review resume kita. Nah, di sini review saya 40% karena nanti bisa lihat dilihat contoh untuk CV ATS yang sudah terbentuk dengan format ATS kita. Mungkin di-download dulu. Nah, ini untuk preview CV ATS yang telah kita buat dengan Kinobi ATS CV Builder. Nah, jadi sangat membantu kita dalam membuat CV ya, karena tinggal mengisi form-form yang telah disediakan. Kita kembali ke CV ATS Builder-nya. Nah, dari CV ATS yang kita isi tadi sudah disediakan ATS resume score. Jadi di sini ada faktor-faktornya seperti dampak kuantitatif, panjang CV, keringkasan, sama kelengkapan bagian. Nah, di sini ada catatan yang harus diperhatikan nih. Kenapa nilai kita 40%? Nah, di sini dampak kuantitatif itu karena mungkin misalnya kita ada project nih. Nah, di situ harus misalnya terselesaikan 100% gitu. Biar kebaca aja. Kemudian panjang CV. Mungkin CV yang saya buat kurang panjang, jadi 33%. Sama kelengkapan dan keringkasan poin. Kurang lebihnya sekian untuk fitur-fitur yang ada di CV ATS Builder di Kinobi ini. Mungkin saya kembalikan ke Seba ya. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait materi yang sudah disampaikan Wendy, Feby, dan Enrico. Mungkin dari fiturnya ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sebelumnya di sini melamar kerja semua fresh graduate atau bahkan yang udah berpengalaman kerja? Ya, teman-teman mungkin bisa diketik di chat ya, nanti biar bisa kita bantu nih, kita filter. Jadi misalkan ada yang memang sudah lulus dari sekolah, kita bisa bantu buat sharing cara memakai fiturnya gitu nanti.
Oke, mungkin bisa dari saya ya, Enrico, saya nanya ya. Mungkin kalau dari teman-teman belum ada yang mau nanya. Mau tanya, kalau misal Kinobi itu sama job street bedanya apa ya? Kan biasanya kita itu kalau mau ngelamar taunya job street buat ngelamar kerja. Di situ juga ada apa pilihan buat kita bikin CV kita sendiri di situ. Apa kelebihan dari Kinobi ini apa dari dibanding dengan job street? Sebenarnya sama sih kayak Kinobi kan platform untuk layanan persiapan karir juga kan. Tapi menurut saya dari kelebihannya itu dari user interface dari Kinobi ini ya, kayak kita disediain form gitu-gitu, terus ada tipsnya mungkin, terus ada skornya gitu, sama saran yang harus kita perbaiki gitu dari CV kita. Oke. Tapi di Kenobi itu ada ini nggak ya, ada iklan gitu, misal ada lowongan kerja apa gitu, kita bisa Ada langsung apply di situ. ada di Kinobi ada. Oke. Coba saya share ya. Ya, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lain bisa dijawab oleh Mas Enrico. Ya, ada pertanyaan nih Mas Enrico di chat, bisa dibaca. Kalau dari saya mungkin karena berbeda hard skill, jadi nanti bisa dicantumin mungkin kayak bootcamp atau sertifikat gitu ya. Terus keahlian apa yang sudah dimiliki sebagai programmer gitu. Kalau untuk CV ATS disarankan pakai bahasa Inggris karena untuk CV ATS itu kan ada key yang dibaca oleh mesin gitu ya, ibaratnya oleh mesin itu. Nah, key itu bisa dibaca ya cuman bisa bahasa Inggris gitu. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Izin nambahin Mas Riko, tadi apa yang ini ya, yang jika saya divisi desain lalu ingin pindah ke divisi programmer. Sebenarnya masuknya bisa dibilang switching karir ya, seperti itu. Cuman switching karir artinya tidak linear itu, masih dalam satu bidang, tapi mungkin bisa dikatakan beda divisi. Sedangkan kalau kita lihat step by step atau tahapan-tahapan ketika kita buat suatu aplikasi, itu kan memerlukan tim desain juga ya untuk bisa mematangkan konsep dari sebuah sistem yang ingin dibuat, gitu kan. Otomatis ketika ingin menjadi programmer itu lebih lebih menguasai di tekniknya nanti dibanding seninya gitu. Bedanya di desain seperti itu. Justru kalau dalam satu bidang seperti itu, walaupun dikatakan switching karir, bisa bisa dibilang juga itu poin bagus sih, karena bisa jadi peningkatan juga untuk bisa lulusin ke programmer. Tapi jangan lupa mungkin tadi seperti Mas Riko yang sampaikan, bisa dicantumkan mungkin sudah ikut bootcamp atau portofolio apa saja sih yang dilakuin gitu. Kalau kita tuh mau jadi programmer gitu, kita tuh bisa apa aja. Itu aja sih. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lain dari yang lainnya, teman-teman bisa ditanyakan. Kita buka sesi pertanyaan sampai 5 menit ya, kita tunggu. Kalau malu tanya lewat video bisa di chat ya, bisa di chat aja nanyanya. Seperti introvert ini.
Mungkin udah pada ngantuk kali ya teman-teman. Iya, itu beberapa waktu juga sih. Ya. Mungkin bisa kita langsung isi G-form aja ya. Untuk dari sosialisasi ini kita akan ada G-form. G-form itu kuesioner ya buat kita tahu nih seberapa ngerti kalian di materi sosialisasi kita. Jadi untuk kedepannya kita bisa bantu teman-teman yang ada di sini, mungkin bisa langsung ngechat kita narasumber ya, bisa dari grup atau Japri juga bisa. Nanti juga kita bagiin materinya dalam bentuk PDF ya ke grup, nanti bisa kalian pelajari lagi. Dan di sini ada link Kinobi-nya. Jadi Kinobi ini kalau dari materinya Mas Enrico ini semacam platform ATS ya, Mas Iko ya? Ya, ATS CV Builder gitu. Oke, jadi ini nggak jauh beda sama Jobstreet, tapi mungkin fiturnya itu lebih bagus ya dari Jobstreet ya. Jadi di situ kita bisa review CV kita, bisa tingkatin CV kita juga. Mungkin ada yang beberapa field yang belum keisi, kita bisa tahu di situ. Nanti bisa dicoba teman-teman di https://kinobi.tech dan nanti juga ada materi yang bisa kalian apply untuk pembuatan CV-nya. Saya share G-form-nya di chat ya, mohon ditunggu. Link G-form-nya sudah saya bagikan di chat, mohon diisi ya teman-teman. Kita tunggu sampai 15 menit dari sekarang. Silakan diisi ya. kasus gitu jika dengan LPK IT
Oke, teman-teman bisa bantu di on cam videonya ya di Zoom, kita mau dokumentasi sebentar. Kayaknya belum semua nih yang on cam ya. Bisa dibantu ya teman-teman ya, sebentar aja. Ya, yang ini aja, yang langsung aja bisa di SS. Terus ya, Pak. Ya udah di SS. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk link G-Form-nya mungkin nanti kita review lagi ya setelah sosialisasi ini. Untuk selebihnya, terima kasih buat teman-teman yang udah mau join di sosialisasi kita. Untuk pertanyaan, nanti bisa langsung ya di chat di grup, atau bisa japri ke narasumber ini, ada Mas Enrico, ada Feby, ada Mas Wendy juga. Jadi bisa ditanyain ya, japri juga nggak apa-apa, atau dari grup juga. Kalau yang mau masih join di grup, nggak apa-apa silahkan, atau yang mungkin mau leave juga nggak apa-apa kalau misalkan ada kesibukan yang lain. Tapi untuk selebihnya, terima kasih untuk teman-teman yang udah bisa join di sosialisasi kita. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.